Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvin Tara, NIM 19111140145. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis yang diampu oleh dosen Bapak Rahmat Putra Ahmad Hasibuan MSI. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan hasil analisis saya dalam melakukan studi kelayakan bisnis. Layak atau tidaknya usaha ini dijalankan di kemudian hari. Usaha yang saya rencanakan itu adalah di bidang kuliner, yang saya beri nama yaitu Martabak Pizzazi. Alasan saya mengambil nama Martabak Pizzazi itu dikarenakan si itu adalah singkatan dari huruf awal nama kami berempat saudara, yaitu Zaini, Elis, Epin, dan Evia. Baiklah, untuk yang pertama saya akan membahas tentang latar belakang. Martabak merupakan makanan cemilan yang sudah tidak asing lagi. Biasanya martabak ini sering dijajakan atau dijual pada malam hari. Namun karena minat martabak ini sangat banyak, inilah salah satu alasan saya membuat usaha ini. Dan yang membedakannya dari martabak lain yaitu ukurannya seperti namanya martabak pizza, jadi dibuatlah bulat seperti pizza. Dan dengan cara potongnya seperti memakan pizza dengan topping yang penuh macam variasi rasa. Toppingnya yaitu bervariasi, mulai dari keju, kismis keju, coklat, pisang, stroberi, dan blueberry. Dari segi ukuran, martabak pizza ini sendiri tersedia mulai dari yang mini, sedang hingga jumbo. Dalam studi kelayakan bisnis itu sangat diperlukan aspek-aspek penilaian. Dan aspek yang pertama yang akan saya bahas yaitu aspek hukum. Aspek hukum atau PIRT pangan industri rumah tangga ini, dalam penjualan usaha ini telah adanya izin jaminan usaha makanan rumahan yang dijual memenuhi standar keamanan atau izin edar produk pangan olahan yang diproduksi oleh buatan rumahan yang dipasarkan secara lokal. Karena makanan ini memiliki daya tahan kurang dari 7 hari atau daya tahannya selama 24 jam, maka izin ini hanya berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk kedepannya. Aspek yang selanjutnya yaitu aspek manajemen dan organisasi. Aspek manajemen perencanaan atau planning dalam jangka panjang yaitu agar martabak Pizzazi ini dapat diterima di masyarakat sehingga dapat menembus pasar lokal, nasional, dan internasional dengan kuliner yang diproduksi dari lokal. Sedangkan dalam jangka menengah yaitu agar dapat terus meningkatkan standar pelayanan, inovasi, dan kreativitas dalam membuat usaha martabak Pizzazi ini. Sedangkan dalam jangka pendek agar penjualan semakin banyak supaya memperoleh keuntungan yang besar. Aspek selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran, usaha martabak Pizzazi ini untuk promosi atau pemasarannya dilakukan dengan cara offline dan online. Alasan memilih offline itu karena untuk menarik minat orang-orang di lingkungan sekitar terlebih dahulu. Dan alasan pemasaran dengan cara online juga disebabkan karena di zaman yang serba modern ini, usaha online lebih sering menarik minat orang-orang dan lebih mudah cara pemasarannya. Aspek yang selanjutnya yaitu aspek keuangan. Aspek keuangan, sumber dana yang digunakan yaitu dari tabungan pribadi sebesar 5 juta. Dana itu digunakan untuk menyewa tempat, perizinan, alat dan bahan, biaya admin, serta gaji karyawan. Potensi pendapatan perkiraan saya per bulannya sebesar 8 juta. Jadi dalam kurang dari 2 bulan modal awal sudah dapat dikembalikan. Aspek selanjutnya yaitu aspek teknis dan operasional. Usaha martabak pizza ini masih menggunakan alat-alat manual, yaitu tidak menggunakan alat mesin, dan bahan-bahan yang digunakan itu dari bahan yang terbaik. Dan cara pembuatannya juga tetap menjaga protokol kesehatan sehingga martabak Pizzazi ini disajikan tetap higienis. Usaha martabak Pizzazi ini berada di Jalan Telaga Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, yaitu tepatnya dekat kampus Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Aspek selanjutnya yaitu aspek ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi dan sosial yang pertama yaitu 1. Menciptakan peluang kerja, 2. Membuat makanan tradisional menjadi makanan yang berkelas,
Ketiga, membawa pengaruh untuk para UMKM agar bisa lebih kreatif dan inovatif dalam membuat usaha. Aspek selanjutnya yaitu aspek dampak lingkungan atau AMDAL. Yang pertama yaitu dampaknya bagi lingkungan, yaitu polusi udara dari pembuatan martabak Zazie ini sendiri, serta cara membuat agar konsumen tetap kondusif dalam menunggu pembuatan martabak Zazie tersebut. Baiklah, untuk kesimpulannya, berdasarkan aspek-aspek yang telah digunakan dalam studi kelayakan bisnis tersebut, maka usaha martabak Zazie ini layak didirikan untuk jangka panjang. Itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.